Selamat pagi pemirsa, saya Miftah Rizky melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung. Tepatnya hari ini, Kamis 26 September 2024, tengah berlangsung kegiatan Seminar Nasional Agroindustri Berkelanjutan dengan tema percepatan hilirisasi agroindustri menuju Net Zero Emission 2050. Kegiatan pada hari ini berlangsung sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tarian sambutan yaitu tari sigah pengunten, pembacaan doa hingga sambutan-sambutan. Perlu diketahui pemirsa bahwasannya kegiatan ini dihadiri oleh Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DEA IPM ASEAN Engineering, selaku Rektor Universitas Lampung, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu Dr. Ana Gustina Zainal Esos MSI, para tamu undangan, Civitas Akademika, serta peserta seminar pada kali ini. Selanjutnya, kegiatan ini dihadiri oleh para narasumber seminar, yaitu Dr. Insinyur Didik Purwadi dari Universitas Gadjah Mada, Petrus Chandra merupakan CEO Agro Investama Group, Profesor Dr. Ing Suprihatin berasal dari Institut Pertanian Bogor, dan Profesor Dr. Insinyur Udin Hasanuddin MT, Universitas Lampung. Kegiatan seminar ini hadir atas kerjasama antara Unila, Polinela, ITERA, APTA, serta Asosiasi Agroindustri Indonesia sebagai rangkaian dari perayaan Disnatalis ke-59 Universitas Lampung. Ya, tentu saja kami dari pimpinan Universitas Lampung menyambut baik kegiatan pada pagi hari ini, karena dengan harapan melalui kegiatan ini akan nanti terjadi sharing session terkait informasi tentang bagaimana kita menciptakan atau mewujudkan zero emission untuk 2050, sehingga lingkungan kita akan kembali sehat, ya kan? Tapi industri kita, agroindustri kita tetap terus berjalan. Karena apa? Karena agroindustri sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat, tentu saja itu harus terus berjalan, tapi lingkungan kita juga harus tetap terpelihara. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini akan menghasilkan ide-ide brilian yang bisa nantinya jadi salah satu acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dan kebijakan tentang apa yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Kan itu pasti banyak sekali tantangan dan programnya gitu. Nah, dari Universitas Lampung sendiri bagaimana mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi tantangan dan program? Ya, ini memang menjadi PR kita sama-sama. Bukan hanya mahasiswa, menurut saya ini harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Karena apa? Tentang bagaimana menciptakan zero terhadap emisi ini menjadi tugas kita sama-sama. Tapi tentang terkait dengan mahasiswa, tentu saja kita berharap mahasiswa sebagai salah satu dari opinion leader yang nanti bisa berkembang di masyarakat, yang bisa nanti menyampaikan informasi ke masyarakat. Tentu saja kita perlu menggalakkan mereka untuk bisa lebih dekat dan lebih mau untuk berkecimpung secara lebih aktif lagi gitu loh, seperti itu. Dan insight apa yang diharapkan untuk seminar kali ini kepada para peserta yang hadir? Ya, tentu saja ini peserta cukup banyak, 150 orang dari seluruh Indonesia. Itu yang saya katakan tadi, kegiatan ini kita harapkan akan jadi sharing informasi, pengalaman. Tentu saja mungkin kalau ilmu kita semua punya, tapi pengalaman ini yang yang belum tentu kita punya. Harapannya dengan berkumpulnya orang-orang hebat pada hari ini akan terjadi pertukaran informasi yang nantinya bisa nanti diterapkan di daerah kita masing-masing, dan sebagai akademisi tentu saja kita berharap nanti akan bisa menjadi salah satu cikal bakal untuk melahirkan inovasi-inovasi baru, bagaimana menciptakan lingkungan kita yang lebih bersih, ekonomi dan agroindustri tetap berjalan dengan baik. Ya, sebenarnya kami sudah mendapatkan mandat untuk melaksanakan seminar ini setahun yang lalu. Nah, tetapi kami mencoba menyusun atau melakukan aktivitas ini sekitar 6 bulan yang lalu lah ya. 6 bulan yang lalu kita berdiskusi kira-kira temanya apa, kemudian siapa saja yang jadi pembicara, tempatnya di mana, dan sebagainya. Itu baru sekitar 6 bulan yang lalu. Kemudian kita kirim call paper, ya istilahnya ke berbagai institusi ya yang terkait, ya supaya bisa mensubmit papernya.
ngesapit papernya untuk bisa dipresentasikan di sini. Ya. Mengapa memilih dari tema organisasi ini? Apa alasannya? Iya. Indonesia ini negara yang sangat kaya raya ya. Sinar mataharinya 12 jam. Kalau Anda tinggal di Skandinavia itu paling musim dingin itu hanya 6 jam, 7 jam ya. Tapi di sini sepanjang tahun itu 12 jam paling enggak. Nah, tentunya ini harus kita syukuri sehingga Indonesia menjadi negara pertanian yang sangat baik. Kita nanam sawit 1 tahun per hektar dapat 4 ton minyak. Biomasnya 30 sekian ton. Banyak sekali. Ya. Nah, tapi kalau kita hanya jual minyaknya saja, nilai tambahnya sedikit. Hilirisasi itu penting. Ditambah lagi dari tandan buah segar sawit misalnya atau dari 1 ton singkong tidak hanya produk utamanya. Kalau di Lampung dari 1 ton singkong dapat sekitar 250 kilogram tapioka. Sisanya apa? Ada air limbah, ada limbah padatnya. Bagaimana memanfaatkan itu? Kalau tidak dimanfaatkan bagaimana? Kalau tidak dimanfaatkan, nilai tambah berkurang. Kemudian ada potensi pencemaran lingkungan, potensi emisi gas rumah kaca. Nah, ini tentunya kita harus lakukan hilirisasi yang bisa meningkatkan nilai tambah plus menurunkan emisi gas rumah kaca. Karena kita sudah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Paris Agreement ya 31, sekian persen dan lewat CM1 yang CM2 42 sekian persen. Gitu. Oke, dan strategi apa sih yang efektif dalam hilirisasi ini dari terkait kolaborasi pemerintah, institusi Ya. pendidikan dan lain sebagainya? Pemerintah terkait dengan net zero emission ini sudah meratifikasi Paris Agreement. Kemudian Presiden Jokowi juga sudah membuat Perpres 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Artinya kalau kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, itu bisa kita jual. Penurunan emisinya kita bisa dapatkan sertifikat pengurangan emisi SPE yang bisa diperdagangkan di bursa karbon. Nah, ini kita harus membangun kerjasama antara peneliti di perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemerintah. Ini yang harus dilakukan. Pelaku usaha kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Peneliti sibuk meneliti saja, tidak menyampaikan hasil penelitiannya ke pengguna. Nah, ini yang tidak baik ya. Nah, melalui seminar, melalui diseminasi paper dan sebagainya, ini kita upayakan supaya ini bisa direalisasikan. Makanya kami juga mengundang beberapa pelaku usaha, ya tidak hanya akademisi. Pemerintah juga kita undang, ya. Ya, luar biasa. Selamat kepada Universitas Lampung ya yang telah mampu mengadakan acara tahunan dari APTA, jadi ada Asosiasi Profesi Teknologi Agroindustri. Jadi kami appreciate betul ya terhadap kerja-kerja dari panitia, tentu didukung oleh jajaran rektor, dekan ya semuanya ya. Saya pikir itu bagus sekali ya. Oke, dan pasti ada tantangan untuk melakukan hilirisasi ini. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, ataupun stakeholder yang lain? Nah, terkait dengan hilirisasi agroindustri ya, ini memang harus kerja tim, harus kerja sistem. Ya, baik itu stakeholder perguruan tinggi, kemudian pemerintah dan juga dunia usaha. Jadi ada orang bilang ABG ya, academician, bisnis ya, dan kemudian C-nya adalah corporation ya gitu. Sehingga perlu ada suatu kerjasama seperti itu. Nah, di level mahasiswa saya pikir harus kerja betul. Silakan adik-adik mahasiswa itu betul belajar, itu jangan hanya ingin tahu kemudian setelah ngerti dapat nilai bagus, itu sangat keliru. Tapi pahami ya apa yang saudara dapatkan dari kampus ya, itu difahami betul. Faham itu bukan hanya hafal kan begitu. Nah, sehingga pertemuan-temuan terkait dengan fenomena-fenomena yang di masyarakat itu akan bisa kemudian kenali gitu. Silakan
mumpung jadi mahasiswa banyak bertanya. Dosen itu adalah konsultannya mahasiswa. Banyak bertanya, ya nggak mungkin dosen ditanya akan protes, nggak mungkin. Ya, hanya yang masalahnya adalah waktu saja, ya gitu. Jadi silakan banyak bertanya dengan dosen, kembangkan betul keilmuan, jadi lulus itu berisi betul, gitu ya. Gitu. Dan selanjutnya harapan apa nih yang diharapkan kepada peserta mengenai terlaksana kegiatan insight-nya activity yang didapatkan seperti apa? Ya, seperti saya katakan bahwa jangan sampai berhenti hanya di seminar, ya begitu. Jadi apa-apa yang ada kita bicarakan di seminar ini, ya mari kemudian kita buat semacam kayak rencana tindak lanjut. Siapa melakukan apa, kan begitu. Bagi para peneliti pasti tantangannya adalah meneliti hal-hal yang temuan-temuan yang sekarang ada yang kurangnya apa diteliti lagi. Bagi para praktisi yang hadir juga di sini bisa memanfaatkan hasil penelitian ya atau juga mengembangkan bisnis-bisnis lain gitu kira-kira. Oke, kalau menurut aku sih bagus banget ya. Kita banyak penelitian-penelitian diperlihatkan dan juga insight-insight baru dan juga stakeholder yang datang juga bagus-bagus ya. Ada dari rektor UGM ya kalau nggak salah tadi. Ada juga CEO dari GGF ya. Itu sangat-sangat membantu dan juga sangat-sangat memberikan insight yang baru terhadap bahkan potensi Indonesia yang kalau ternyata kita tuh sangat-sangat berpotensi dalam palm oil gitu, minyak sawit. Oke, dan selanjutnya insight baru apa sih yang didapatkan dari kegiatan seminar hari ini? Banyak ya, tadi kan yang tadi saya bilang research ya, banyakkan research dan tadi itu yang menurut saya paling memorable tuh palm oil Indonesia tuh sangat-sangat potensi sangat-sangat besar, namun banyak constraint atau kontra yang harus diulik kembali untuk bisa menerapkan istilahnya berkelanjutan yang lebih baik ke depannya kayak gitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Miftah Rizky, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.